Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Senin kemarin Doktiv Samira Farahnas kembali berurusan dengan aparat penegak hukum. Doktiv Samira dipanggil Krimsus Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai saksi atas dugaan tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen yang dilaporkan wanita berinisial YPS. Karena pelapor adalah korban skincare overclaim yang mengandung zat berbahaya, Doktiv Samira rela pasang badan membela pelapor dan siap memberikan efek jera kepada terlapor, yaitu pengusaha skincare yang juga dokter kecantikan Reza Gladys atau DRG. Intinya ada korban yang membeli produk tersebut terus melaporkan karena dia merasa dirugikan berhubungan dengan tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen. Sudah dilaporkan oleh YPS. Ya, kebetulan saya menemani sebagai kuasanya Doktiv. Yang lainnya selain Doktiv itu ada lagi siapa? Ada nanti NM. Ada nanti NM juga akan menjadi saksi. Saksi? Pemeriksaan saksi. Belum tahu ya untuk agendanya kapan. Nanti pihak penyidik sini nanti akan mengagendakan. Ditemui usai menghadiri sebuah acara, Reza Gladys bungkam atas kesaksian Doktiv Samira yang menyudutkan posisinya. Tanpa didampingi atau bahmufid suaminya, kakak sepupu aktor Christiana ini seolah tak punya keberanian bicara di depan awak media. Dokter, izin sedikit dong. Dok. Gimana mau tuntutan? Ingin tuntutan kita seperti apa, Dok? Tahu. Bersaksi melawan Reza Gladys bukan kali pertama Doktiv Samira lakukan. Sebelumnya ia juga bersaksi pada kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menahbiskan Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Menurut Doktiv Samira, produk berbahaya yang saat itu diulasnya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama dengan produk yang dilaporkan YPS ke Polda Metro Jaya. Meski produk itu sudah ditarik dari peredaran sejak November 2024, dampak buruknya masih dirahasiakan oleh YPS sampai sekarang. Lalu benarkah produk berbahaya Reza Gladys sama dengan produk berbahaya yang dipasarkan oleh Dr. Richard Lee? Doktiv dihadirkan sebagai saksi karena jelas ya Doktiv mengetahui bahwa DRG ini memang menjual glowing booster cell ya, yang memang aslinya itu adalah Ripe Skin dari Pyridam Pharma, di mana produk tersebut adalah produk yang sama ya seperti yang DRL jual dengan stiker DNA salmon yang sebelumnya juga sudah Doktiv laporkan di sini dan kasusnya sudah naik sidik. Makanya ke sini juga Doktiv ingin menanyakan apakah ada hambatan karena prosesnya kan berjalannya cukup lama, tapi tetap Doktiv berpikir positif bahwa memang karena harus meminta keterangan dari Badan POM dan Badan Perlindungan Konsumen, sehingga kemungkinan dugaannya Doktiv juga bulan ini akan naik menjadi tersangka. Laporan YPS terkait produk Reza Gladys memang masih tahap lidik. Berbeda dengan laporan Doktiv Samira terhadap Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya yang sudah memasuki tahap sidik. Doktiv Samira berharap Richard Lee segera dijadikan tersangka karena produk DNA salmon dan white tomatoes yang dipasarkannya beberapa bulan lalu tak cuma overklaim dan berbahaya, tapi juga menjurus penipuan karena tak ada kandungan tomat putih maupun DNA ikan salmon yang diklaim bisa mengencangkan dan membuat kulit glowing maksimal. Produknya DRG, tapi kan di sini adalah sama. Sebenarnya produknya sama-sama Ripe Skin. Jadi sama-sama relabeling stiker. Ya, jadi yang satu distikerin oleh DRG, yang satu distikerin oleh DRL. Ini laporannya itu sama seperti laporan yang pernah Doktiv layangkan ke DRL. Kalian ingat ya, itu di situ juga ada salah satu barang buktinya itu adalah DNA salmon
Ya, selain itu juga ada WT Tomato, ada Y Tomato ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Doktif melaporkan DRL itu ke barang buktinya ada banyak. Jadi kita tinggal menunggu detik-detik aja. Ini ancamannya sama ya, 12 tahun. Jadi ya, jika ditetapkan tersangka, maka wajib ditahan ya Bang ya. Wajib untuk ditahan. Bersama Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama, Doktif Samira berusaha memenjarakan Reza Gladys, Richard Lee, dan Sheila Saukia karena mereka telah mengeruk keuntungan dari bisnis skincare tanpa mengindahkan keselamatan konsumen. Sayangnya perjuangan mereka ternoda oleh isu pemerasan dan TPPU yang menjerat Niki. Lantas bagaimana Doktif Samira meluruskan posisinya di dunia perskincarean Indonesia? Dokter, katanya si Nikir juga dipanggil KPK nih atas kasus ini, gimana mungkin dok? Gitu dok. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Kasus yang tak kalah viral dan menjadi perbincangan panas warga plus 62 adalah aksi teranyar Oma Nino yang dianggap nyeleneh. Wanita baya asal Palembang, Sumatera Selatan yang pernah mengecam Ivan Gunawan karena ingkar janji meminjamkannya uang sebesar 200 juta rupiah ini lagi-lagi bikin gerah netizen seolah kebal dibully warga dunia maya. Kali ini Oma Nino menuding influencer dan tiktokers Willy Salim sering memamerkan uang palsu di konten sosialnya. Oma Nino memberi tantangan kepada Willy untuk membuktikan bahwa uang yang dipamerkannya di depan kamera adalah asli, bukan uang palsu. Sayangnya tantangan Oma Nino membuat Willy dan netizen auto gregetan. Jika benar punya uang asli, Oma Nino menantang Willy membeli tanahnya seharga 1 miliar. Hey Willy Salim, kau pamer-pamer duit semeja, duit palsu gitu. Kalau kau memang wong kaya, kau banyak duit, beli tanah aku butuh duit, bukan minta bantuan, aku butuh duit, beli tanah aku 5.000 meter, 1 M saja. Aku butuh duit untuk bayar utang. Jangan pamer-pamer duit semeja di pucuk meja itu. Pamer-pamer duit palsu apa itu? Aku tantang kau. Kalau kau memang kaya, orang kaya, beli tanah aku. Karuan saja Willy perlu pikir ratusan kali untuk menjawab tantangan Oma Nino. Namun sebagian netizen berpendapat untuk membuktikan Willy punya uang asli tak berseri, tak harus membeli tanah Oma Nino. Banyak yang berharap Willy tak perlu meladeni Oma Nino. Will, klarifikasi, katanya uang kamu mainan. Ya ampun guys, ada-ada aja. Kata siapa sih? Ini tuh uang asli, beneran. Nih, kalau kalian nggak percaya, satu gepokan ini 100 juta. Nah, ada lihat nih, ini uang asli itu. Masa kalian nggak percaya sih sama aku? Ya udah deh, biar kalian percaya, langsung kita tanya ke kantor polisi. Berangkat. Oke guys, jadi ini udah sampai, banyak banget mobil polisinya tuh. Dari ujung ke ujung, langsung aja kita cari Pak polisinya ya. Halo Pak. Saya mau nanya nih, ini uang asli atau bukan Pak? Asli ini. Coba lihat dulu. Asli ini bukannya non-duit. Sebelumnya, Oma Nino juga bikin gerah warga plus 62 geleng-geleng kepala ketika memperingatkan Bunda Korla agar jangan ikut campur urusannya dengan Igun. Oma Nino berani menantang Bunda Korla untuk adu mulut di media sosial. Nggak takut ibu, walaupun dia bapak-bapak, kakek, walaupun kakek itu nggak takut aku. Dengan si kakek Korla itu. Dia bilang berkerudung-kerudung, tapi itu memaksa. Yalah, kalau kan saya nenek, perempuan. Kalau si Korla kan kakek. Ibu pakai kerudung sama saya pakai kerudung, lebih cantik muka aku. Muka kau kayak bapak-bapak, kayak opa-opa. Aku sebenarnya males ya, males wawancara lagi kalau misalnya tentang itu. Karena buat aku termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu, nggak akan aku layanin.